Podcast Lipi Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat Lipi, selamat datang kembali di podcast Lipi Press. Kali ini, kita akan memasuki episode keempat yang tentunya tidak akan kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Bersama saya Mas Neda Manik, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 22 April 2021, kita memperingati Hari Bumi Sedunia. Nah, untuk memeriahkan Hari Bumi ini, podcast Lipi Press hendak mengajak sahabat Lipi untuk membahas bersama mengenai film dokumenter Lipi yang berjudul Ekspedisi Nusa Manggala, Kisah 8 Pulau Terluar. Nah, sebelumnya, sahabat Lipi juga bisa menonton film tersebut di akun YouTube Lipi ya. Sahabat Lipi, negara kita dikenal dengan kekayaan alam yang terhampar di sepanjang garis khatulistiwa. Dengan terhitung 17.000 pulau banyaknya, Indonesia pun menjadi negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Saat ini, Indonesia memiliki 10 perbatasan maritim Nusantara dengan 111 pulau kecil terluar yang ada di dalamnya. Ekspedisi Nusa Manggala pun hadir untuk menggali lebih dalam lagi terkait potensi dan kekayaan alam yang ada pada 8 pulau terluar Kepulauan Mafia di Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Tentunya pada podcast kali ini, kita akan ditemani oleh narasumber yang tidak kalah semangat untuk membagikan wawasan, cerita, serta pengalamannya kepada sahabat Lipi semua loh. Saat ini, telah hadir bersama kita Mas Udi Eko Hernawan, PhD, selaku salah satu peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi Lipi, di mana beliau juga merupakan ilmuwan yang berfokus dalam bidang ekologi laut, ekologi lamun, serta ahli dalam bidang pemodelan genetika populasi dan sebaran spesies. Baik, langsung saja saya ucapkan selamat datang Mas Udi. Apa kabarnya Mas? Sehat? Terima kasih Mbak Masni. Alhamdulillah sehat, kabar baik. Sehat baik Mas. Nah, sebelum kita mulai secara resmi gitu ya Mas ya, mungkin saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Mas kepada Mas Udi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman, serta wawasan kepada podcast Lipi Press pada episode keempat yang kali ini ya Mas. Senang sekali Mas bisa mengundang Mas di sini. Terima kasih, sama-sama Mbak Masni. Senang untuk berbagi juga mengenai hasil-hasil riset kita. Baik Mas Udi. Oke, langsung saja kita mulai ya Mas ya untuk pertanyaan pertamanya. Berhubung kita akan membahas nih Mas tentang pengalaman Mas saat melakukan ekspedisi Nusa Manggala ini, bolehkah Mas berbagi cerita dan pengalaman singkatnya seperti itu? Seperti berapa lama waktu yang Mas habiskan untuk meneliti dan juga kira-kira penelitian apa saja sih Mas yang Mas lakukan di sana? Ini hanya untuk informasi awal saja seperti itu Mas, supaya sahabat Lipi yang belum sempat menonton filmnya itu dapat tahu untuk informasi awalnya seperti itu Mas. Silahkan Mas. Iya, ekspedisi Nusa Manggala ini ekspedisi penelitian. Jadi kita berangkat menuju ke satu pulau, 8 pulau terluar yang ada di sebelah utaranya Pulau Papua, berhadapan dengan Samudra Pasifik. Dalam rangka melakukan penelitian mengenai keanekaragaman hayati pesisir, kemudian mengkaji potensi ekosistem yang ada di dalamnya, kemudian mengkaji kondisi lingkungan ekologinya, termasuk sampai ke geologinya dan aspek sosial humanioranya. Nah, ekspedisi ini berlangsung selama total 60 hari. Kita menggunakan kapal riset Barunajaya 8 dan selama 60 hari itu tersebut kita on board di kapal dan melakukan penelitian, makan, tidur di kapal, kemudian turun ke laut untuk melakukan penelitian, turun ke pulau, gitu. Kurang lebih begitu singkatnya. Baik Mas. Wah, sangat menarik ya Mas. Tidur dan makan di kapal juga ya Mas sampai para peneliti itu ternyata. Nah, untuk selanjutnya seperti itu Mas. Kalau boleh tahu, bagaimana sih Mas awal mula Mas dan tim untuk memutuskan akhirnya untuk memilih Nusa Manggala sebagai objek penelitian? Kira-kira apakah ada alasan khusus? Iya, jadi kita memilih pulau-pulau terluar. Pertama, alasan kenapa kita memilih pulau-pulau terluar yang ada di sebelah utara Papua. Karena pulau-pulau ini aksesnya jauh, namanya juga pulau terluar. Nah, dia adalah pulau yang menjadi perbatasan dengan batas internasional, sehingga secara memiliki peran strategis, terutama di dalam hal kedaulatan NKRI. Nah, sehingga pulau ini
menjadi semacam garda depan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI. Nah, itu satu hal. Di sisi yang lain, pulau-pulau terluar ini menyediakan sumber daya alam yang bagus gitu. Misalnya tadi sekilas saya sebutkan mengenai terumbu karang, padang lamun, lalu mangrove dan sebagainya. Nah, dua hal ini yang menjadi alasan kenapa kita memilih kepulauan di utara Papua. Baik, berarti memang secara khusus itu ditujukan untuk pulau yang belum sempat tergapai gitu ya Mas ya, karena tempatnya ada di perbatasan seperti itu ya Mas ya. Wah, sangat menarik. Jauh. Iya, betul. Nah, selain itu nih Mas, tadi juga udah Mas Budi singgung gitu ya terkait dengan ekologi lamun dan sebagainya. Nah, mengenai keanekaragaman hayatinya sendiri nih Mas, kira-kira apa saja sih Mas yang menurut Mas cukup menarik terkait biota laut atau darat di Nusa Manggala yang mungkin tidak dapat ditemukan atau berbeda dari temuan penelitian Mas yang sebelumnya gitu. Iya. Jadi pulau-pulau yang kita kunjungi di ekspedisi Nusa Manggala ini termasuk pulau yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Misalnya di Kepulauan Fani, kemudian Kepulauan Fani, Bras, Vanildo itu kita menemukan semua jenis moluska yang dilindungi di Indonesia. Termasuk kerang kima. Kerang kima ini kerang karena ukurannya besar gitu, jadi bukan lagi ukuran sekepalan tangan, tapi bahkan bisa sampai yang 1,5 meter ukuran kerang ini. Makanya ini menjadi langka dan dilindungi gitu di Indonesia. Termasuk juga ada keong kepala kambing atau Cassis cornuta. Itu ukurannya juga besar. Yang lain misalkan ada nautilus, ada kepiting kenari. Jadi jenis-jenis yang dilindungi di Indonesia ada di sini. Nah tapi nih Mas, saya sendiri juga sempat membaca pada suatu sumber seperti itu, bahwa ternyata Indonesia itu merupakan penyumbang sampah plastik kedua terbesar yang ada di dunia seperti itu. Dan ini merupakan hal yang sangat prihatin ya Mas ya. Nah kira-kira apakah selama Mas melakukan penelitian di Nusa Manggala, apakah kira-kira kondisi ekosistemnya juga tercemar sampah plastik seperti itu Mas? Nah ini di satu sisi alam yang kita kunjungi, kondisi ekosistemnya bagus, keanekaragaman hayatinya tinggi, kemudian indah begitu, hewannya banyak, melimpah. Tapi ternyata di sisi lain kita mengambil sampel airnya kemudian kita teliti, ternyata ada cemaran mikroplastik. Nah, mikroplastik ini ukurannya sangat kecil, jadi bukan plastik yang besar, tapi plastik yang sudah terurai, ukurannya sangat kecil. Jadi perhatian kami adalah bahkan di wilayah yang susah dijangkau dari aktivitas manusia, karena kan susah ya di sana, jauh dari peradaban istilahnya, pun kita menemukan mikroplastik gitu. Ini yang menyedihkan. Tapi sebenarnya kita juga tidak kaget juga, karena secara umum memang di lautan global mikroplastik ini sudah tersebar di mana-mana. Jadi sedih aja melihat ternyata kondisi ekosistem laut kita yang bahkan yang di ekosistem yang remote gitu, jauh pun ternyata ada juga cemarannya gitu. Jadi itu Mbak. Iya ya Mas ya. Tetapi untuk ukuran sampah yang belum terurainya seperti itu Mas, apakah Mas menemukan juga saat meneliti? Kalau untuk sampah-sampah yang relatif lebih sedikit dibanding misalnya kalau kita bandingkan dengan yang di Jawa atau dengan dekat dengan peradaban pemukiman penduduk. Jadi sedikit. Tapi yang tak terlihat dengan kasat mata ini yang nah itu yang ternyata ada juga gitu. Baik. Nah Mas, untuk selanjutnya, kalau tidak salah mungkin nanti Mas juga bisa koreksi lagi ya Mas ya. Terdapat 3 pulau di Nusa Manggala yang berpenghuni atau memiliki penduduk seperti itu. Kalau tidak salah namanya ada Bras, Bevondi, dan juga Liki ya Mas. Nah kalau boleh tahu nih Mas, bagaimana sih kehidupan penduduk Nusa Manggala itu baik secara sosial, kultural, dan juga ekonomi? Iya, ada beberapa pulau yang ditinggali penduduk, tapi memang tidak banyak. Sekitar berapa puluh kakak kepala keluarga di pulau-pulau tersebut.
Nah, kehidupannya masih sederhana, jadi kehidupan yang bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang. Nah, karena ini pulau kecil, sehingga para penduduk itu sangat tergantung dengan sumber daya perikanan untuk mencukupi kebutuhan. Nah, selain itu juga dari sisi kultural ada satu kebiasaan atau adat istiadat yang bagus terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi masyarakat itu menjaga ekosistem di sana, sumber daya perikanan yang di sana dengan cara ada adat namanya sasi. Istilah di sana namanya sasi. Nah, sasi ini semacam adat tradisional yang berisi larangan untuk mengambil atau memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya laut atau sumber daya darat dalam jangka waktu tertentu begitu. Nah, ini apa ya, adat yang saya pikir ini bagus sekali untuk kita perhatikan, untuk kita ya lanjutkan begitu, Mbak. Nah, untuk adat atau kearifan lokal seperti itu ya Mas, saya yang bisa disebut dengan sasi ini sendiri, itu larangan untuk memanfaatkan sumber daya itu tujuannya untuk apa ya Mas kira-kira? Untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya yang mendapatkan sasi, misalnya entah bisa ikan, entah bisa teripang dan sebagainya. Nah, dalam jangka waktu periode tertentu, kemudian ketika itu ada sasi diterapkan di satu lokasi misalnya, maka siapapun tidak boleh mengambil biota laut tersebut. Sampai misalnya sasi dibuka. Nah, ketika sasi dibuka, itu dipersilahkan untuk mengambil biota laut tersebut. Jadi kurang lebih sistemnya seperti itu, Mbak. Ini sistem tradisional, jadi benar kearifan lokal. Betul. Sangat menarik ya Mas ya, kalau secara kultural dan juga secara ekonomi, kebanyakan penduduknya nelayan berarti ya Mas ya? Iya. Betul. Nah, masih terkait dengan penduduk Nusa Manggala nih Mas. Mengingat juga seperti yang Mas tadi sudah jelaskan, dan dari film juga kita mengetahui bahwa ternyata pulau-pulau yang masih berpenghuni ini ukurannya relatif kecil sekali ya Mas ya, secara teritori. Iya. Nah, betul. Kecil. Nah, mau tidak mau ini berarti penduduknya itu harus bergantung ya kan Mas dengan alam dan lingkungan mereka seperti itu. Nah, sementara seperti yang kita ketahui juga sedang ada isu perubahan iklim dan juga pemanasan global yang sedang terjadi di dunia kita saat ini seperti itu Mas. Nah, menurut Mas sendiri apakah ada ancaman-ancaman dari isu ini yang dapat semakin membuat kehidupan penduduk di Nusa Manggala ini semakin rentan seperti itu? Kalau isu terkait dengan resiko terkait dengan perubahan iklim, itu yang relevan dengan pulau-pulau kecil adalah kenaikan muka air laut. Nah, ketika suhu bumi makin panas, maka es yang di kutub mencair, karena es di kutub mencair ini esnya volumenya bukan lagi 1 kubik, 2 kubik, tapi berjuta-juta meter kubik, sehingga itu nanti menaikkan permukaan air laut. Nah, kalau di level rata-rata secara global diperkirakan proyeksinya kan naik turun sekitar 30 cm muka air laut naik. Dan itu bisa di satu daerah bahkan bisa lebih tinggi tergantung proyeksinya. Makanya ini menjadi perlu diperhatikan di pulau-pulau kecil. Nanti pasti akan mengecil kan luasan pulaunya karena airnya naik. Ini sih yang menjadi concern kita semua mestinya. Jadi itu, Mbak. Baik, mungkin secara kasarnya dapat kita bilang bahwa pulaunya dapat tenggelam gitu ya Mas ya, apabila kenaikan airnya terus menaik seperti itu ya Mas ya. Ya. Ya, baik. Nah, kira-kira terkait isu tersebut nih Mas, apakah Mas sudah melihat atau mungkin apakah ada upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat di sana dalam menjaga lingkungan pulau dan mungkin mencegah kemungkinan buruk yang datang dari isu perubahan iklim tersebut? Tadi di sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai sasi. Ini sesuatu yang sangat bagus, kearifan lokal yang perlu didukung gitu. Jadi, karena di dalam sasi tersebut masyarakat berusaha menjaga keberlanjutan dari ekosistem yang ada di sana. Karena
ya masyarakat sadar bahwa mereka sangat tergantung pada alam yang ada di sana. Mau tidak mau mereka harus menjaga, dan kearifan lokal berupa sasi ini yang perlu kita dukung. Menurut saya seperti itu di sana. Kalau misalkan dari kita mau melakukan upaya untuk meningkatkan, memitigasi dampak dari perubahan iklim, misalnya bisa dengan penanaman mangrove dan sebagainya. Tapi kan ini lokasinya sangat jauh, tidak mudah untuk melakukan upaya seperti tersebut dengan akses yang susah ke ujung utara pulau Papua di Samudra Pasifik gitu. Perjalanan saja kalau naik kapal dari Jakarta itu bisa 10 harian. Wah, sangat lama ya Mas, 10 hari di dalam kapal. Baik, berarti untuk saat ini upaya yang masih masyarakat dapat lakukan itu terkait dengan menerapkan dan membudidayakan kearifan lokal sasi itu ya Mas ya? Iya, karena Baik. Betul juga sih Mas, untuk menanam mangrove sendiri juga akan membutuhkan waktu yang lama ya Mas ya? iya. Baik, nah mungkin ini bonus pertanyaan saja sih Mas, untuk pertanyaan yang ringan-ringan seperti itu. Apakah ada hal atau peristiwa atau mungkin momen nih selama Mas dan tim meneliti di sana itu yang masih membekas seperti itu, atau yang Mas masih ingat dalam meneliti Nusa Manggala bersama LIPI? Di satu waktu, ya kita itu ada salah satu anggota tim yang berkomunikasi lah dengan masyarakat setempat. Nah, ketika berkomunikasi tersebut ada ungkapan gitu yang saya kira ini sangat menunjukkan betapa arifnya pemahaman masyarakat setempat. Jadi seperti ini Mbak, kurang lebih. Kita ini tidak mewarisi alam bukan dari para leluhur kita, tapi sebenarnya kita ini berhutang, Mas. Berhutang ke para keturunan kita. Saya jadi termenung gitu, benar juga. Karena memang faktanya yang ada sebagian besar dari mindset yang kita miliki adalah kita ini mewarisi dari leluhur alam. Padahal sebenarnya yang perlu kita tekankan adalah kita ini berhutang alam ini untuk dari anak cucu kita, yang artinya ya harus kita kembalikan secara utuh sebaiknya gitu. Mungkin itu sih Mbak. Betul. Wah, sangat menarik ya Mas ya, karena memang betul sih Mas, kalau perspektif kita itu menerima, jatuhnya kita seperti ada keinginan untuk mengeksploitasi seperti itu ya Mas ya. Tetapi kalau perspektif kita itu adalah kita berhutang, berarti kita harus menjaga apa yang sudah dikasih atau diwariskan kepada kita sebagai hadiah atau alam ini gitu ya Mas ya. Ya, menjaga dan mengembalikan ke yang berhak, anak cucu kita yang berhak gitu. Betul sekali. Betul, wah sangat menarik sekali nih Mas. Nah, kami juga berharap nih Mas, capaian penelitian Mas dapat berguna ya Mas ya, dan bermanfaat. Dan tentunya juga kami sangat menunggu nih Mas ekspedisi lanjutan yang mungkin dapat dilakukan kembali dalam pulau-pulau terluar lainnya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, untuk menutup nih Mas, ada pertanyaan terakhir dari kami untuk Mas Budi. Sebagai peneliti, apakah ada saran yang ingin disampaikan, terutama bagi kita semua sahabat LIPI, tentang bagaimanakah pentingnya menjaga dan merawat kelestarian alam Indonesia dalam terutama peringatan Hari Bumi ini? Saya kira ini ya, kita ini hidup di satu planet gitu. Faktanya seperti itu. Tapi seolah-olah kita ini hidup di planet dan memiliki planet yang lain. Sehingga kalau nanti kalau di bumi ini sudah nggak sustain, kita nanti pindah. Kan tidak seolah-olah seperti itu nyatanya kehidupan yang kita lakukan selama ini. Makanya mungkin sebaiknya kita mulai berpikir bahwa ini adalah satu-satunya bumi yang kita miliki, ini adalah satu-satunya tempat yang akan kita tinggali dan akan kita kembalikan ke anak cucu kita gitu. Dan penelitian yang kita lakukan di LIPI itu sebenarnya dalam rangka menjaga, memperoleh ilmu pengetahuan untuk menjaga dan melestarikan bumi kita, terutama lautan, karena saya background-nya dari kelautan. Betul.
berarti seperti itu ya Mas ya. There is no planet B, seperti itu ya Mas ya. Tidak ada planet kedua, seperti itu ya Mas ya. Iya. Betul, betul. Wah, sangat menarik nih Mas. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung podcast keempat nih Mas. Nah, saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Mas yang telah bersedia hadir dan berbagi cerita. Juga tadi juga sudah berdiskusi bersama kita dan berbagi pengalamannya juga terkait dalam penelitian di Nusa Manggala ini ya Mas ya. Ya, terima kasih Mbak Masni juga sama-sama juga karena bisa berbagi dengan sahabat LIPI semuanya. Baik, terima kasih Mas Udi. Nah, sahabat LIPI, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast episode 4. Nah, semoga perbincangan kita mengenai Nusa Manggala ini dapat membuka wawasan kita, terutama terkait dengan kekayaan alam Indonesia, dan juga mengajak kita untuk lebih dalam lagi nih, untuk lebih giat lagi untuk tetap merawat alam Nusantara. Terima kasih sahabat LIPI telah setia mendengarkan. Nantikan juga ya informasi penting dan menarik lainnya di podcast LIPI Press selanjutnya. Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.